Shalom Aleichem, Besem Yeshua Mashiach, salam satu negeri, satu bangsa, satu negara, NKRI tetap jaya, haleluya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jason Melvino, apologet sejak tahun 2008 di grup Facebook. Kali ini kita akan menampilkan konten-konten video-video perdiskusian saya dengan rekan-rekan muslim di grup-grup WhatsApp. Jadi saudara, sejak tahun 2017 saya sudah meninggalkan perdiskusian saya dengan rekan-rekan muslim di grup-grup Facebook, beralih ke grup-grup WhatsApp. Jadi konten-konten video yang akan saya tampilkan untuk Anda kali ini yaitu konten-konten video perdiskusian saya dengan rekan-rekan muslim di grup-grup WhatsApp. Selamat menikmati. Diskusi seri ke-1 dengan lawan diskusinya yang bernama akun WhatsApp Pastor Terkuat di Bumi. Inilah VN dari akun WhatsApp yang bernama Pastor Terkuat di Bumi. Mari kita simak. Tidak semuanya orang Kristen pengikut Kristus sejati. Tidak semuanya orang Kristen masuk surga. Lu jarang denger ya, ada kesaksian, terlalu banyak kesaksian orang Kristen yang setia kepada istrinya tidak pernah berzina, setia kepada suaminya dalam pernikahan tidak pernah berzina. Mainan lu kurang jauh bos, lu berada di lingkungan yang sering kumpul kebo kali. Lu berada di lingkungan yang orang Kristennya semuanya ngaco kali, sehingga lu berpikir orang Kristen seperti itu. Sakit hati sedikit, pindah gereja. Kecewa sedikit, pindah gereja. Dikit-dikit, pindah gereja. Dan ketika pindah di gereja yang baru, selalu berkata dengan orang-orang yang ada di gereja yang baru, dengan mentor, dengan gembala yang di gereja yang baru, bahwa gerejanya yang lama parah. Gerejanya yang lama, pelayan-pelayan Tuhannya, jemaatnya, aduh, tukang gosip dan segala macam. Salah-salahin gereja. Hati lu yang salah. Hati lu yang busuk. Gampang kecewa, gampang sakit hati. Buang ke laut hati lu. Orang Kristen memang istrinya harus satu, suami harus satu, tidak boleh poligami, tidak boleh poliandri. Kalau lu lihat ada yang jajan di mana-mana, ya suka kumpul kebo, ya itu Kristen. Sebentar. Yang kita dengar sejak awal, khotbahnya luar biasa ya. Seperti seorang pastor di atas mimbar. Tapi kok yang kita dengar barusan, dia seperti sedang menghakimi orang Kristen ya. Mari kita coba lanjutkan VN-nya. Bukan cuma kenyataannya aja. Banyak. Ya, banyak. Pernikahan mereka bahagia, punya anak yang lucu-lucu. Waduh. Tapi yang jadi pertanyaannya, pernikahan mereka, pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Kan itu sekarang, ya kan? Buat apa bahagia, baik-baik aja, ya? Punya segalanya, anak-anak yang lucu-lucu dan lain-lain. Tapi pernikahannya pernikahan perzinahan di hadapan Tuhan ternyata lah. Alkitab udah jelas mengatakan orang yang menikah dengan orang yang cerai hidup, pernikahannya adalah pernikahan perzinahan. Udah jelas. Firman Tuhan ya dan amin, gak bisa ditawar-tawar. Udah jelas pernikahan mereka pernikahan perzinahan. Udah. Sebentar, ini kok nggak nyambung ya? Tadi dia bilang tentang pernikahan, tapi tiba-tiba dia ungkit-ungkit tentang pernikahan cerai hidup. Saya jadi bingung, ini dia sedang ngomong apa ya? Mari kita coba lanjutkan ya. Mudah-mudahan ini nggak out topic ya, khotbah dia itu. Kita lanjutkan ya. Udah titik, no debat. Buat apa ngerti firman Tuhan tapi nggak jadi pelaku? Buat apa? Melayani Tuhan ya melayani Tuhan aja, ya kan? Melayani Tuhan aja. Nggak semua kok pelayan Tuhan akan masuk surga. Pelayan Tuhan yang masuk surga adalah pelayan Tuhan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Sebentar. Dia mengatakan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oh, Allah itu bisa dipanggil Bapa ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Khotbah dari sang pastor terkuat di bumi ini. Jangan main asal kawin-kawin aja, bos. Ya. Nah, mengenai sesama jenis. Ya, Tuhan murka. Tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Masih ingat kejadian Sodom dan Gomora di dalam Alkitab? Kenapa Tuhan musnahkan kota Sodom dan Gomora? Karena di sana terjadi penyimpangan seksual. Di sana terjadi penyimpangan sesama jenis, berhubungan intim. Kurang ajar gak tuh? LGBT tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makin banyak sekarang Pak Pendeta. Oh iya, makin banyak. Wow. Sebentar. Ini namanya pastor atau pendeta? Saya jadi bingung ini. Namanya pastor, tapi kok dia dipanggil pendeta ya? Saya jadi heran sendiri. Bisa jadi ini pastor abal-abal. Yuk kita telusuri, apakah betul dia itu seorang pastor asli atau abal-abal? Mari kita lanjutkan. Makin banyak, makin banyak. Orang makin berani sama Tuhan. Bahkan berkata kepada dunia, it's my life. Ini hidup gua. So what? Ini hidup gua, ini pilihan gua. Ya udah. Kalau itu menjadi pilihan lu, ya udah, it's okay. Berarti kan lu memilih neraka, ya kan? Hidup ini kan pilihan. Lu mau ke surga atau ke neraka, hidup ini pilihan. Lu mau jadi orang yang melakukan penyimpangan seksual, hidup ini pilihan. Terserah. Ya, it's my life, ini hidup gua, ini pilihan, terserah. Aduh, kepanjangan nih. Udah setengah jalan tapi panjang banget nih VN-nya. Kita dengarkan terus khotbahnya atau gimana ya? Kita dengerin aja ya. Mudah-mudahan ini jadi hiburan buat kita. Mari kita lanjutkan pastor yang bisa dipanggil pendeta ini. Ada konsekuensi atas pilihan lu untuk melakukan penyimpangan seksual. Ada pendeta kok yang memberkati. Ada. Tuh ya, dia sedang menghakimi pendeta, saudara. Kita lanjutkan ya. Banyak pendeta ngaco di dunia ini. Banyak. Pendeta sesat banyak di dunia ini. Banyak, bos. Pendeta yang disogok banyak, bos. Pendeta yang memalukan nama Tuhan banyak, bos. Banyak. Jangan heran ada pendeta yang memberkati pernikahan sejenis. Jangan heran. Wow, ada pendeta yang memberkati pernikahan sejenis. Ini orang lagi ngigo atau lagi khotbah ya. Kita lanjutkan ya. Pastor, orang yang mengaku-ngaku sebagai pastor bisa dipanggil sebagai pendeta juga. Mari kita lanjutkan. Kita cuap-cuap dia. Jangan heran. Jangan heran. Di Indonesia ada. Ada. Jangan heran, bos. Jangan heran, bos. Memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dunia ini makin... Sebentar. Dia katakan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi. Dia mengatakan Tuhan Yesus. Sekali lagi. Dia mengatakan Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan. Orang yang mengaku pastor yang bisa dipanggil pendeta ini. Dunia ini makin gila. Makanya lu jangan ikut-ikutan gila. Dunia ini makin gila. Lu harus jadi berkat. Kamu juga gila kayaknya. Kamu orang gila ya. Aku pastor bisa dipanggil pendeta dan menyebut bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah itu bisa dipanggil Bapa. Ayo kita lanjutkan. Kita dengarkan orang gila yang ngaku-ngaku pastor bisa dipanggil pendeta ini sedang cuap-cuap ya, dan ngaku-ngaku sedang mengkhotbahin orang-orang Kristen di grup ini. Mari kita lanjutkan. Jangan ikut-ikutan setting. Apa? Ini bukan statement gua. Alkitab ini, bos, Alkitab. Firman Tuhan yang gua sampaikan. Dia mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Bagus. Mari kita lanjutkan cuap-cuap dia. Gue cuma sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Dia mengatakan gue sebagai hamba Tuhan. Wow, keren ya. Mari kita lanjutkan lagi. Kan, memang itu kok di Alkitab. Jelas kok firmannya. Tuhan tidak pernah memberkati pernikahan sesama jenis. Kehendak Tuhan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Gimana ceritanya beranak cucu dan bertambah banyak? Sampai kapanpun laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan tidak akan pernah beranak cucu. Mereka berhubungan seks tidak akan pernah beranak cucu. Laki-laki sama laki-laki gimana ceritanya? Beranak cucu perempuan dan perempuan gimana ceritanya beranak cucu? Gak akan pernah bisa, bos. Duh, ngomong apa kau itu? Saya jadi heran. Ini khotbah ngalor ngidul, nggak jelas khotbahin orang Kristen di grup ini. Tapi isinya kok kayak sampah ya. Mari kita lanjutkan. Gak akan pernah bisa. Capek gua. Emang capek yang kita dengerin juga. Jawab-jawab kau dari tadi entah kemana topiknya, nggak jelas. Kau menghakimi, kau mentertawakan, dan juga kamu out topic, nggak jelas. Kamu ngomongnya juga nggak ada juntrungannya, ya. Juga capek. Yang lain juga yang dengarkan video ini juga capek, ya. Pak Pastor yang bisa dipanggil pendeta. Mari kita lanjutkan, ya. Orang gila ini yang sedang mengkhotbahin orang Kristen di grup ini. Bertobat, kawan-kawan. Aduh, Tuhan Yesus sudah mau datang, masih aja aneh-aneh. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, ya berkat yang turun atas kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, melanggar semua firman-Nya, ya kutuk yang datang dalam kehidupan kita. Ini, ya udah puas-puasin aja bulan 1 sampai bulan 11 jatuh dalam dosa. Ya kan? Masuk bulan 12 kita kudus. Masuk bulan 12 kita dibaptis, kita bertobat dan segala macam. Sampai saat ini tidak ada manusia pun yang tahu. Ya, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Kapan hari itu? Wow, Tuhan Yesus lagi yang dia katakan. Mari kita lanjutkan omongannya, ya. Hari Tuhan itu datang. Nggak ada satupun manusia yang tahu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berjaga-jaga. Hidup berjaga-jaga. Ya. Kalau lu seorang penjahat kelamin, kamu tinggalkan tabiat. Penjahat kelamin, dia katakan. Mari kita lanjutkan. Buku itu tinggalkan. Hidup berjaga-jaga, men. Ya. Kalau lu seorang perempuan pelacur yang masih menjual diri sampai hari ini, kamu men, tinggalkan. Oke, dia katakan pelacur itu harus meninggalkan dosanya. Bagus, ini khotbahnya bagus, ya. Jadi kalau ada muslim yang mengatakan bahwa di surga itu banyak pelacur, nah pastor terkuat di bumi ini menyatakan bahwa sang pelacur itu harus bertobat. Mari kita lanjutkan. Kadang-kadang dia waras juga ya. Mari kita lanjutkan jawab dia. Pekerjaan lo itu hidup berjaga-jaga. Kalau lo seorang gigolo, come on man. Kalau kau nonton video ini saat ini, tinggalkan pekerjaan lo itu, tinggalkan. Ya, dia sedang mengkhotbahi kita ternyata, ya. Dia katakan jikalau kalian sedang menonton video ini atau VN dia sebenarnya, ya. Saya nggak tahu apakah itu video yang sedang diputar, tapi kayaknya dia memang sedang ber-VN, saudara, ya. Tidak sedang setel video. Mari kita lanjutkan jawab dia. Hidup harus berjaga-jaga dari sekarang, ya. Hidup harus berjaga-jaga. Hidup lo harus jaga dari sekarang, sehingga kapanpun Tuhan datang, ya. Bahkan saat ini lo dipanggil sama Tuhan, ya, dipanggil mati maksudnya, lo udah siap, ya. Jadi hidup ini harus berjaga-jaga. Mantap, ya, bahwa setiap orang Kristen itu harus berjaga-jaga dan bersiap-siap kala kematian itu menjelang. Jadi sudah siap, artinya tidak ada yang namanya pelacur itu masuk surga di kekristenan. Bagus ini, kadang-kadang waras juga nih si pastor yang bisa dipanggil pendeta ini. Mari kita lanjutkan khotbah dia. Jaga dari sekarang. Kenapa? Satu, bisa jadi Tuhan panggil lu malam hari ini. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. So,
Mau sampai kapan hidup dalam dosa terus, anak-anak muda? Gue udah berusaha lepas bang dari dosa, gue udah berusaha lepas, tapi kenapa masih mengingat? Kenapa dipanggil bang ya? Harus kan dipanggil pastor atau pendeta yang seperti yang dia sebutkan di atas. Ya bang pastor. Mari kita lanjutkan bang. Tarik bang. Masih kembali lagi, kenapa masih jatuh lagi? Lu udah tinggalin belum teman tongkrongan lu? Yang hari-hari lu sama mereka minum mabuk. Selama lu gak berani tinggalin, lu gak akan pernah bisa lepas. Lu akan jatuh dan jatuh terus. Lu akan jatuh dan jatuh. Go on man, ayolah. Kita harus berjaga-jaga dari sekarang. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Karena cinta. Jangankan bohongin gereja. Karena cinta orang tinggalkan Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus lagi yang dia katakan. Ya, Yesus itu Tuhan, berarti kata si pastor yang bisa dipanggil pendeta dan abang ini. Oke, mantap. Tarik bang, lanjut VN-mu. Cinta, oh cinta. Cinta bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi cinta juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Waduh, kemana nih VN-nya? Kok tiba-tiba menghilang? Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, ya berkat yang turun atas kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, melanggar semua firman-Nya, ya kutuk yang datang dalam kehidupan kita. Jadi pendeta anak-anak muda itu banyak tantangannya. Apalagi saat kita khotbah, ada jemaat cewek yang datang dengan pakaian seksi dan duduk paling depan. Duduk paling depan. Ini pastor sambil khotbah, sambil ngebayangin ya yang tidak senonoh. Heran nih si pastor, ternyata matanya jelalatan juga ya. Mari kita lanjutkan. Dia sedang menghayal kayaknya. Jadi seorang pastor yang bisa dipanggil pendeta sedang jelalatan matanya melihat keseronokan ya. Dia pikirannya seronok ya, bukan penglihatannya, tapi pikirannya sedang memang cabul. Mari kita lanjutkan cuap-cuap dia di VN dia ini. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Oh, berikan kekuatan Tuhan. Aduh Tuhan. Aduh. Ya ampun, dia itu sambil peragakan. Gimana nih si pastor, si yang bisa dipanggil pendeta dan bisa dipanggil abang-abang ini? Wah kacau. Mari kita lanjutkan ya, drama seks yang sedang dia pertontonkan kepada kita semua. Aduh. Wah, dia pakai yang begituan juga ya. Ini siapa lagi, aduh. Dasar firman Tuhannya yang mana? Nah, ini ada pertanyaan buat si pastor terkuat di bumi ini. Saya bertanya ya, posisinya sedang bertanya, sekali lagi sedang bertanya. Muhammad utusan siapa Gus? Sebenarnya kepada si Agus, tapi diserobot sama si pastor terkuat di bumi ini. Utusan iblis kah atau utusan 4 huruf suci, atau yang biasa dipanggil oleh orang Yahudi itu Hashem atau Adonai? Nah, si pastor ini langsung nyerobot, saudara. Ya, mari kita dengarkan serobotan dia. Komen elu ini tertulis di mana? Di kitab apa? Pasal berapa? Ayat keberapa? Ini mah statement lu pribadi, bukan firman Tuhan. Berarti yang kita dengarkan dari atas tadi ternyata memang VN asli, saudara.
ya perkataan dia, karena dia bisa menyerobot pertanyaan saya kepada saudara Agus, ya, seorang muslim. Ya, berarti sudah jelas ya bahwa VN dia yang dikhotbahkan ya mirip pastor yang bisa dipanggil pendeta ini asli ya, suara dia. Mari kita lanjutkan VN dia. Tuhan, gua cuman menyampaikan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lu kan malas baca Alkitab. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 19. Aduh, bosan dengarnya ya. Dia sudah ngaco juga. Tapi mau nggak ya Anda masih mau dengarkan nih? Atau kita skip aja gitu ya? Ya udahlah, skip aja deh daripada kepanjangan. Puyang dengarnya. Udah mulai tercium bau-bau penipuan nih orang. Kita lanjutkan ke VN yang berikutnya. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Ke gereja bawa selingkuhan. Ke gereja bawa yang bukan istrinya. Oh Tuhan, orang makin gila. Mau kenalin gitu sama Tuhan. Tuhan, aku ke gereja hari ini selingkuhanku. Mau kenalin sama Tuhan. Dia manggil Yesus sebagai Tuhan. Mantap. Kita lanjutkan. Orang makin berani melawan Tuhan. Orang gak ada hormat-hormatnya lagi sama Tuhan. Oh, menjelang akhir zaman. Sudah siapkah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Mantap, kedatangan Tuhan Yesus. Mantap. Si pastor yang bisa dipanggil pendeta ini dan bisa dipanggil abang-abang ini mengatakan kedatangan Tuhan Yesus. Mantap. Kita lanjutkan terus ya. Oh, HP-nya menghilang ya. Nggak tahu nih kenapa kok HP-nya kayak begitu ya. Bapa dan aku adalah satu. Mengapa kalian mengatakan aku menghujat Allah? Bukankah aku berkata aku Nabi Allah? Maka setidaknya lihatlah perbuatan baikku. Sebentar, bukankah aku ini Nabi Allah? Saya heran. Di atas dia katakan Yesus itu Tuhan. Tiba-tiba di VN ini dia katakan Yesus itu Nabi Allah. Mulai kebongkar ini. Ya, dia itu Muslim yang ngaku-ngaku pastor, yang bisa dipanggil pendeta, yang bisa dipanggil abang-abang. Tarik bang, lanjutkan tipuanmu biar kita semua tahu bahwa kau ya memakai nama pastor, bisa dipanggil pendeta, juga bisa dipanggil abang-abang, sedang memperlihatkan penipuanmu secara jelas pada kita-kita. Lanjutkan, tarik bang. Karena aku adalah di dalam Bapa dan Bapa tidak di dalam aku. Stop. Sebab Bapak tidak dalam aku. Waduh, ini sudah ngaco nih. Dia pelintir ayat ternyata. Ya, sudah jelas bahwa ini adalah Muslim yang ngaku-ngaku pastor, yang ngaku-ngaku bisa dipanggil pendeta, dan juga bisa dipanggil abang-abang. Tarik bang, tipuanmu sudah terbongkar. Mari kita lanjutkan VN-nya. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Waduh, suaranya pakai echo, kayaknya pakai voice changer kayaknya dia. Mantap betul, mantul bang, tarik bang.
Ini ada komenan dari rekan muslimnya ya, yang bernama Kiki Apologet. Mantap suaranya pastor. Dia sampai kirim stiker luar biasa. Mari kita lanjutkan VN-nya ya. Wah, nggak ada ya ke bawah. Oh ya. Pastor terkuat di bumi, dia tidak melanjutkan VN, tapi dia membalas itu ya komenan. Katanya, sabda Yesus pun aku bisa. Oh, dia bisa katanya. Bagaimana dia mau lawan saya? Jason Kristen sesat. Waduh, dia katakan Yesus pun bisa dilawan sama dia. Berarti udah jelas ya bahwa dia itu seorang muslim yang ngaku-ngaku pastor, bisa dipanggil pendeta dan bisa dipanggil abang-abang. Tarik bang, tipuanmu sudah terbongkar. Kita dengarkan VN-nya ya. Apa yang akan dia omongkan. 6. Waduh, ngeri banget. Dia sedang ngomong apa ini? Kok pakai musik ya latar belakangnya? Kita dengarkan ya. Mudah-mudahan Anda tidak muak, lalu Anda menjadi mual, lalu muntah. Dengar VN dari muslim yang mengaku pastor dan bisa dipanggil pendeta dan abang-abang ini. Mari kita lanjutkan. Maaf ya, mudah-mudahan Anda tidak muntah, tapi lebih baik Anda tertawa ya. Mudah-mudahan ini jadi hiburan buat Anda. Mari kita lanjutkan. Tarik bang. मुसलमान वालिद का नाम आदम, खालिक, Allah, पैगंबर. Waduh, ini sih bukan khotbah lagi ya. Dia sudah kembali menjadi muslim saudara. Dia sedang berkhotbah gaya ustadz ternyata. Ya, dia sudah berganti jubah jadi seorang ustadz. Mari kita lanjutkan ya. Mungkin ini jawaban dari penyelidikan kita bahwa dia seorang muslim yang ngaku-ngaku pastor yang bisa dipanggil pendeta. Mari kita dengarkan. Ini bukti VN bahwa dia itu seorang muslim sejati. Tapi kenapa kok dia itu mengatakan Yesus itu Tuhan? Waduh, kacau juga nih orang. Mari kita lanjutkan drama sinetronnya. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब, कुरान, शनाख्ती अलामत, ला इलाहा इल्लल्लाह. Ternyata dia bersahadat, saudara. Udah jelas ya, dia seorang muslim. Waduh, pastor terkuat di bumi, gimana sih kau? Dari tadi kita terpukau dengan khotbahmu. Ternyata kau seorang muslim. Tapi, waduh, kau ini benar-benar ya bidat sekali ya. Menyampaikan sesuatu atau bahkan ya bertasyabuh. Kau bukan umat Muhammad lagi, bro. Kau sudah sah ya seorang kafirun. Karena kau ya bertasyabuh, meniru-niru seorang pastor yang bisa dipanggil pendeta. Kita lanjutkan syahadatnya. Mungkin ya ini syahadat dia ya, karena dia sudah berdosa tadi. Jadi dia harus bersyahadat ulang. Mari kita dengarkan syahadatnya ya. Dan juga khotbahnya sebagai ustadz sekarang ini, bukan lagi sebagai pastor yang bisa dipanggil pendeta. Mari kita lanjutkan. Muhammad Rasulullah, mazhab Islam, मौजूदा पता, दुनिया मुस्तकिल पता, जन्नत इंशाल्लाह. Ternyata ya si pastor terkuat di bumi ini punya channel saudara, yaitu MK Official. Dia memang muslim saudara. Judul di videonya pun ini menghujat ya, Yesus melawan Terminator. Wah, ini benar-benar penghujatan saudara. Ini muslim penghujat ternyata, hujater juga ternyata ya. Kita lanjutkan ya settingan di grup ini. Kita dengarkan komenan dari Agus
Ternyata misi penyelamatan Yesus itu hanya buah bibir ya. Dibalas oleh sang pastor terkuat di bumi. Wek. Ada 3 movie video baru aku masukkan. Nanti ada mujizat Yesus jadi zombie. Waduh. Dan juga Yesus melawan Avenger. Wah, benar-benar kan, udah jelas buat dia itu seorang muslim yang ngaku pastor, yang bisa dipanggil pendeta dan juga dipanggil abang-abang, dan memang sudah jelas, sudah terbukti dia seorang muslim hujater, saudara ya. Kita lanjutkan komenan dari Agus. Sekali-kali share langsung videonya. Pastor terkuat di bumi balas, oke. Si pastor ini mengirimkan lagi videonya yang ada di channel YouTube-nya, yaitu Terminator melawan Baby Yesus. Wah, udah hujatan benar-benar. Agus memberikan jempol. Lalu si pastor terkuat di bumi memberikan komen, seperti itulah terjadi jika Yesus itu Tuhan, pasti ada lindungi. Maksudnya dilindungi kalau sedang bertempur dengan Avenger, ya maksud dia itu atau melawan Terminator. Wah, videonya memang video hujatan ya. Si Agus berkomen kembali, karena dia bukan Tuhan, seperti itulah. Nah, ini muslim yang sejati ya, gak tipu-tipu kayak si pastor terkuat di bumi ini. Aduh, kacau nih si muslim satu ini. Pastor terkuat di bumi kemudian berkomen, ya benar, Anda cepat tangkap dari film itu. Ternyata memang dia itu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan juga ya, saudara. Rekan kita dari Kristiani, David, mengatakan tiada Tuhan selain Yesus. Si pastor lalu nyamber ya komen dari David, yaitu dengan video dia Terminator melawan Baby Yesus. Lalu si David ini berkomen di komen yang lain ya, saya udah hapus, saya ambil VN dari si pastor ini. Ini ngomong apa lagi nih si pastor ini ya? Kau itu muslim, kau nggak usah ngaku-ngaku pastor yang bisa dipanggil pendeta. Harusnya kau ganti namamu itu dengan nama muslim ya. Kau itu benar-benar menghujat agamamu juga ya rupanya. Kita dengarkan VN dia. What? Dia berdoa Bapa kami, padahal dia sudah bersahadat ulang bro di atas. Waduh, kacau nih bro sis. Ya, dia berdoa doa Bapa kami. Kacau nih. Allah bisa dipanggil Bapa, ya dia itu udah kafir lagi. Kacau nih. Dia harus sering-sering bersahadat ulang ya. Kita dengarkan ya doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, hafal kan? Jika ada orang yang mengaku Nasrani, Kristen, tapi tidak menghafal doa Bapa kami ini, maka lu harus malu. Gue aja yang muslim hafal. Oke, dia ngaku muslim, saudara. Ternyata dia seorang muslim. Ya, kita lanjutkan. Ya, Tarik bang. Muslim ya. Jika Anda ingin ngetes muslim yang paling receh, dia harus hafal surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika ada orang muslim yang tidak menghafal doa Al-Fatihah, maka fix dia tidak pernah sholat. Sebentar, kau itu kan muslim yang ngaku pastor yang bisa dipanggil pendeta. Kau sholat ya? Kau nggak malu dengan muslim yang lain? Aduh, yang nonton video ini ya, Anda jangan sampai malu ya punya rekan muslim kayak begini ya, tipu-tipu kayak begini. Waduh, kacau. Dia sedang menasihati muslim yang lain ya. Ternyata dia sendiri bobrok ya. Parah banget. Kita lanjutkan ya kebobrokan dia itu sebagai muslim.
Demikian juga jika ada orang yang mengaku seorang Kristen tapi tidak menghafal dua Bapa kami di sorga, dulu Kristen KTP. Kita bercanda bro ya, selamat beribadah. Oh, dia bercanda. Dia katakan dia sedang bercanda. Ya Tuhan. Dari tadi kita serius, tidak sedang bercanda bro. Kau sedang bercanda. Kau mencandai Tuhanmu. Ya, sesembahanmu, agamamu. Kau mencandai itu. Kau itu benar-benar muslim yang tidak tahu diri. Sangat memalukan sekali sebagai muslim. Ya, di grup debat ini lintas agama sangat memalukan. Kita lanjutkan ya, muslim kacau ini ya, muslim bejat ini. Minggu pada hari ini semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wassalam. Bapa kami yang ada di sorga. Waduh, dia udah wassalamualaikum. Kok dia ulangi lagi ya dengan doa Bapa kami? Gimana nih orang? Waduh, muslim kacau, benar-benar bejat kau. Kau berkali-kali menghujat agama kau, ya, keluar masuk, ini kafir, ini muslim, ini kafir, ini muslim. Kau itu memang nggak pantas disebut muslim ya. Tadi kau bersahadat ulang di atas. Sekarang kau ulangi berkali-kali ya doa Bapa kami. Kau ini kacau banget sebagai muslim, memalukan. Kita dengarkan doa Bapa kami dia ya, pakai echo. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan selama-lamanya. Bagaimana bro? Bisa? Karena ini buatan manusia, bukan dari Tuhan. Kalau dari Wah saudara, katanya doa Papa kami itu buatan manusia, bukan dari Tuhan. Dia sudah menghujat agama Kristen bro. Kacau nih si pastor terkuat di bumi, yang ternyata memang dia ngaku sebagai muslim sebenarnya. Aduh kacau nih, muslim bejat nih. Ya udah menghujat agama Kristen dan juga menghujat agama Islam sendiri. Kacau nih muslim satu ini. Dari Tuhan sulit ucapkan. Ini ada komenan dari David ya, saudara kita dari Kristiani. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapanmu itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. QS Maryam 8892. Doa Anda membuat bumi belah dan gunung runtuh, pastor. Oh, dia sedang mengomeni daripada pian-pian si pastor yang terkuat di bumi ini, bahwa pian-piannya itu hampir-hampir bisa memecahkan bumi langit, saudara. Nah ini komenan saya, saudara, kepada David, saudara kita Kristiani. Keren kan, Bo? Keren kan, bro? Ini saya menyampaikan balasan komen dari David, saudara kita ya, Kristiani. Allah saja akui kalau pengakuan iman Kristen itu hampir-hampir mau menghancurkan langit bumi. Lalu David ini memberikan jempolnya. Luar biasa ya. Demikianlah akhir dari konten video tersebut, dan nantikan terus konten-konten video saya yang berikutnya. Jikalau Anda menyukai dunia apologetika sama seperti saya, sudi kiranya Anda untuk mensubscribe channel YouTube ini dan membunyikan lonceng notifikasinya. Salam apologetika Kristen Indonesia, salam NKRI tetap jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Haleluya. Amin.